Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah sore hari ini dengan penyembahan dan pujian, karena Tuhan yang layak kita sembah dan kita puji. Oh, haleluya. Bersemayam di dalam kerajaan surga. Kami penuh ucapan syukur terima kasih Bapa saat sore hari ini. Oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini. Semua oleh anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau puji memuliakan nama-Mu. Pimpinlah Tuhan ibadah sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami mau puji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada hari ini. Sebab di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keresahan, kegelisahan yang sedang mewabah ini, sukacitamu dan ketenanganmu boleh tetap mengalir dalam hidup kami. Kami tahu semua hanya oleh karena kasih. Ketika hidup kami dekat kepadamu, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau yang ambil acara dalam seluruh hidup kami.
Itu sebabnya kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kekuatan, sukacita, dan ketenangan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami bersama Tuhan, baik hamba-Mu maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan berita firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah GPPS Anugerah Muria. Apakah Bapak Ibu masih penuh dengan semangat pada sore hari ini? Apakah kita masih tetap bersukacita di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda dengan wabah saat ini? Biarlah kita tetap bersukacita, biarlah kita tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Sebab kita tahu bahwa sepasang mata Allah senantiasa mengawasi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu tema, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Menghadapi pandemi COVID-19, dunia sedang dilanda dengan kepanikan dan ketakutan. Dunia ini bukan gudangnya damai sejahtera. Dunia ini juga bukan tempatnya di mana orang bisa merasakan ketenangan dan bersukacita. Tetapi yang banyak terjadi di dunia ini adalah kekecewaan, kecemasan, kesedihan, ketakutan, kemarahan. Karena gejolak dunia ini yang penuh dengan resesi, dengan krisis dan segala sesuatu yang buruk. Walaupun awan tidak selalu kelabu, tetapi itulah keadaan dunia yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih bisa tetap bersukacita untuk saat-saat ini? Biarlah firman Tuhan yang boleh memberikan pengajaran kepada kita pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan menjawab di dalam setiap pergumulan kita saat ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap bersikap menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan dalam menghadapi segala perkara. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita itu tidak tergantung pada keadaan, pada situasi kondisi baik ataupun buruk. Nah, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, biarlah kita tidak menjadi panik, menjadi khawatir, gitu ya, menjadi tegang atau sampai ketakutan, sampai stres. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang sedang ketakutan. Ya, saya mendengar banyak dari anak-anak saya pada ketakutan untuk menghadapi ini. Ya, apalagi kalau kita melihat berita di mana penderita tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah, semakin meningkat. Kematian juga semakin meningkat. Nah, tetapi yang saya mau katakan pada sore hari ini bahwa sukacita itu tidak tergantung pada keadaan, pada situasi yang buruk sekalipun. Sukacita itu tidak tergantung pada hal-hal seperti ini. Sukacita itu tidak tergantung pada masalah yang kita hadapi, berat ataupun ringan. Sukacita itu juga tidak tergantung pada situasi atau suasana hati kita. Ya, kita lagi senang, ya, lagi good mood atau lagi bad mood, tidak tergantung pada hal-hal seperti itu. Nah, sukacita itu juga tidak tergantung apakah kita mempunyai banyak uang atau tidak. Karena kita tahu di dalam kondisi yang buruk pun,
sekali lagi saya mau katakan, ada sepasang mata Allah yang senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 13, 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita patut untuk senantiasa bersukacita. Jadi kita harus terus bersukacita. Sebab sekali lagi ada sepasang mata Allah yang mengawasi kita. Dan Allah yang memelihara kita. Allah yang menyertai kita. Orang percaya harus selalu bersukacita. Dan cara untuk mendapatkan kekuatan supaya kita tetap eksis di dalam sukacita kita adalah kita harus senantiasa mengingat akan kasih karunia Kristus dan janji-janji Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita senantiasa ingat akan kasih karunia dan janji-janjinya, maka sukacita itu akan senantiasa penuh dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan memeriksa lebih lanjut. Apa itu bersukacita senantiasa? Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Kita harus bersukacita senantiasa karena yang pertama adalah karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Jadi sukacita itu berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus. Karena sukacita itu merupakan bagian yang integral dari keselamatan di dalam Kristus. Jadi kalau kita tahu bahwa sukacita itu sangat berhubungan erat dengan keselamatan, maka sukacita, damai sejahtera itu akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita terhadap Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangannya. Keselamatan itu menjadi jaminan yang penuh atas kehidupan kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan yang erat itulah yang akan membuat kita tetap kuat di dalam menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Biarlah kita tetap bergembira ketika kita melewati dan menghadapi segala macam perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena satu perkara kita tahu, kita memiliki satu pengharapan yang pasti, yang tidak layu, pengharapan yang tidak cemar, pengharapan yang tidak binasa, yaitu pengharapan kita di dalam Kristus. Dengan iman kita kepadanya, maka keselamatan itu menjadi jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung, di mana Kristus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Satu saat ada seorang yang bertanya kepada saya begini, kalau memang dia Allah, kenapa dia harus menjadi manusia? Saya berkata, ya suka-sukanya Tuhan loh. Wong Tuhan itu Allah yang maha kuasa sebenarnya. Mau jadi manusia, ya terserah Tuhan. Kalau manusia mau jadi Tuhan, ya nggak mungkin. Bukan nggak mungkin lagi, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Apa saja Allah bisa kerjakan, apa saja Tuhan bisa lakukan. Sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian dia berkata, kalau begitu kenapa? Bukankah
namanya Allah itu tempatnya di surga. Lalu kenapa dia harus turun ke dunia? Saya berkata, kalau Yesus turun ke dalam dunia, itu bukan untuk mencari sensasi. Tetapi dia turun ke dunia untuk melakukan kehendak Bapanya, untuk menyelesaikan karya penebusannya, untuk menyelamatkan setiap orang. Karena setiap manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan akan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Itu sebabnya dia harus turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Untuk mengerjakan pekerjaan Bapanya. Untuk menyelesaikan karya penebusannya. Untuk menebus dosa umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang atas maut. Dan kemenangan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian dia berkata, kalau begitu kenapa tempatnya di surga kok begitu lama tinggal di dunia? Ya, pertanyaannya terus tidak mau berhenti. Saya berkata, kalau dalam waktu 33,5 tahun Yesus tinggal di dunia, saya katakan itu bukan waktu yang lama. Karena 1000 hari bagi manusia, itu hanya 1 hari bagi Tuhan. Kalau 33,5 tahun berarti ya hanya hitungan berapa detik, berapa menit mungkin ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk menerima ya. Karena yang bertanya ini anak Tuhan, dia ragu-ragu. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk mempercayai Allah. Biarkan apa yang Tuhan mau perbuat, biarlah Tuhan perbuat. Tapi mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan sendiri. Nah, di dalam Mazmur pasal yang 9 ayat yang ketiga dikatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ketika Daud mengalami berbagai-bagai macam masalah, berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupannya, Daud selalu berkata, aku mau senantiasa bersukacita dan bersukaria dan bermazmur bagi nama Allah yang maha tinggi. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa hidupnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Daud tahu bahwa keselamatan itu sudah menjadi jaminan di dalam kehidupannya, yaitu jaminan yang pasti. Itu sebabnya dia selalu bersukaria dan bersukacita di dalam segala kondisi, dalam segala situasi yang buruk pun. Begitu juga dalam hidup kita, mari kita belajar. Dalam segala hal kita belajar untuk tetap bersukacita di dalam menghadapi segala perkara. Sebab kita tahu keselamatan itu sudah menjadi jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Yang kedua adalah karena tinggal di dalam firman-Nya. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, ketika kita menuruti firman-Nya, ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka dikatakan damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu menjadi penuh atas kehidupan kita. Kita baca Yohanes 15 ayat 10 sampai yang ke-11. Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai yang ke-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita menuruti firman-Nya, maka kita sudah tinggal di dalam kasih-Nya. Kita tinggal di dalam firman-Nya. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, maka dikatakan sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan dikatakan sukacita kita menjadi penuh di dalam Dia. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, kita akan senantiasa bersukacita dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Yesaya 15:16 berkata, Yesaya 15:16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Mari, ketika firman Allah itu kita baca,
Ketika firman Allah itu kita dengar, mari kita menikmati firman itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyangkalnya, tapi mari kita menikmati. Karena ketika kita menikmati firman-Nya, ketika kita menerima setiap firman Allah, maka dikatakan kegirangan dan kesukaan di dalam hati kita itu akan menjadi penuh. Ya. Jadi ketika kita terus tinggal di dalam firman-Nya, firman itu tinggal dalam hidup kita, maka sukacita kita menjadi penuh di dalam Dia. Kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Yang ketiga adalah hidup, karena kita hidup dekat dengan Allah. Jadi kita bisa bersukacita senantiasa karena kita hidup dekat dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah, keintiman kita dengan Tuhan, itu akan membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita tahu karunia-karunia penebusannya itu tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit, tidak dapat dimusnahkan oleh penderitaan, aniaya, kelemahan, keadaan yang sulit apapun. Kita tahu ketika kita dekat dengan Tuhan, maka tidak ada yang bisa memusnahkan kesukaan kita, sukacita kita, ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu ketika Paulus dan Silas, ya, itu sebagai contoh yang sering kali setiap saya menghadapi segala macam perkara, saya selalu ingat kisah ini. Ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara, Paulus dan Silas masih tetap bisa berdoa. Dia masih tetap bisa memuji Tuhan. Itu satu tanda di dalam penjara pun mereka masih tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat mereka tetap bersukacita apapun yang mereka hadapi. Sekalipun mereka harus dijebloskan ke dalam penjara karena Injil, tetapi sukacita itu tidak pernah mengurangi di dalam kehidupannya. Dan sukacita itu tetap penuh atas kehidupan Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah menjumpai seorang ibu di dalam keadaan ekonomi yang serba pas-pasan. Dan begitu banyak sakit penyakit yang terus silih berganti. Kadang kakinya tidak bisa digerakkan, kadang tangannya tidak bisa diangkat. Terakhir dia mengalami komplikasi di dalam sakitnya sampai kemudian Tuhan panggil dia. Tapi satu perkara yang terus saya ingat adalah kesetiaannya kepada Tuhan, semangatnya, sukacitanya, dan kesetiaannya. Dia terus tetap setia di dalam ibadah. Sekalipun dengan kaki yang terseret-seret, dia tetap berjalan untuk beribadah. Dan sukacita luar biasa. Kadang dia berkata, suka sambat gitu ya sama saya. Nih kakiku sakit nih. Saya bilang, bersyukur Bu, bersyukur. Saya berkata, iya yo, sak suka-suka Tuhan ya nih ya. Iya, saya bilang, sak suka-sukanya Tuhan. Dan dia suka sekali dengan pujian, suka-sukamu Tuhan. Karena dia merasa hidupnya sudah ditebus. Dan dia tahu bahwa hidupnya itu sudah bukan miliknya lagi, tapi menjadi miliknya Kristus. Itu sebabnya dia selalu bersukacita ketika dia harus menghadapi di dalam segala macam penderitaan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sukacita itu tidak datang dengan sendirinya. Tetapi sukacita itu hanya dapat dialami ketika kita memelihara hubungan kita yang tetap dengan Tuhan. Sehingga di dalam Yohanes 15 dikatakan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, maka dikatakan kita akan menghasilkan buah roh. Kita tahu bahwa sukacita itu akan mengalir, sukacita dari Allah itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita sebagai satu aspek dari buah roh. Sukacita kita akan menjadi lebih besar bila kehadiran Roh Kudus itu akan membawa kesadaran yang mendalam di dalam kehidupan kita. Karena kita dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi bersukacita di dalam Tuhan.
kita akan melihat lebih lanjut kenapa kita harus terus bersukacita dalam Tuhan. Kalau tadi bersukacita senantiasa, karena yang pertama adalah karena keselamatan yang kita terima. Yang kedua, karena kita tinggal dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, karena kita hidup dekat dengan Allah. Nah, sekarang bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan atau karena Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah. Kasih manusia bisa berubah, tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Kesetiaan manusia bisa berubah, tapi kesetiaan Allah kepada kita tidak pernah berubah. Yang kedua, bersukacita di dalam Tuhan. Karena nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat yang ke-15 dikatakan ketika nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan, maka kita akan dibuang ke dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita tetap dan eksis di dalam sukacita kita. Karena kita tahu nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka sekali lagi dikatakan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Itulah sumber sukacita terbesar dalam kehidupan kita. Sebab nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena keselamatan menjadi jaminan yang penuh atas hidup kita. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, sebab nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu artinya keselamatan menjadi jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin firman Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak untuk bersama-sama menaikkan pujian yang tadi sudah kita naikkan, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau
Mari kita sehati berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima sore hari ini. Kami bersyukur karena sukacita yang Kau berikan kepada kami melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kami sudah terima, melalui relasi kami dengan Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sehingga sukacita itu terus menguasai hati kami, damai sejahtera itu terus melimpah dalam hati kami, sehingga kami tetap menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan tidak ada rasa takut dan khawatir, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan terus selalu menyertai kami. Sungguh kami mengucap syukur, berdoa buat semua umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, biar mereka boleh menerima sukacita dan damai sejahtera yang sejati dari Allah, sehingga kami semua boleh tetap dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan sendiri, dan melalui firman Tuhan ini boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sehati berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang terjadi saat ini, baik di seluruh dunia maupun di tengah-tengah bangsa kami berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kalau semua karena kesalahan kami manusia, kami mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan mengampuni dan melayakkan kami, sehingga Engkau berkenan menghentikan Tuhan semua hal yang terjadi ini. Tetapi kalau karena ujian, biar Tuhan berikan kami kekuatan. Kami minta belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkarya, Tuhan boleh menghentikan pandemi ini ya Tuhan, sehingga tidak terjadi lagi orang yang terpapar dengan virus ini, tidak terjadi lagi orang yang meninggal, tidak terjadi lagi orang yang sakit. Nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat stabilitas ekonomi, politik, sosial, keamanan bangsa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bangsa ini milik Tuhan. Kiranya berkat Allah terus mengalir atas bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa buat pemerintah kami, buat presiden, wakil presiden, menteri, aparatur negara, aparat keamanan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi untuk terus dapat mengatasi persoalan yang terjadi di bangsa kami. Kau berikan hikmat untuk mengatur, mengelola bangsa kami dengan baik. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Anugerahi bangsa kami dengan kesejahteraan dan keamanan. Berkati gereja-gereja Tuhan, biar gereja-gereja Tuhan boleh menjadi saluran berkat untuk meneguhkan dan memenangkan banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur buat lawatan Tuhan sore hari ini. Dan sebentar kami buka hati kami untuk kami terima berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati, sama-sama katakan amin.